Terima kasih Ustadz. Ada lagi yang lain, Bapak Ibu silakan di unmute ya. Oh Ibu Delima ya, silakan Ibu. Bu Akib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Delima. Ini Pak Ustaz, selama ini sampai ini saya dari kecil sampai sekarang itu kalau assalam adalah memberi keselamatan. Jadi bukan suci. Jadi apa bedanya mereka itu selalu kalau di artinya itu Allah memberi keselamatan. Jadi kenapa mereka memberikan arti seperti itu gitu? Apa memang? Betul Bu Delima. Dulu awal saya belajar Asmaul Husna, saya juga menerjemahkan Assalam, Allah Maha Selamat. Ya. Allah Maha memberi selamat. Tapi ternyata kata selamat itu Allah Maha terbebas. Kita kalau sebut selamat di perjalanan artinya terbebas dari kecelakaan. Itu. Selamat ya, maksudnya terbebas dari keburukan. Nah, itu maknanya. Karena kata salamah, selamat itu dari bahasa Arab, artinya al-bara'atu minal uyub wal aurat. Terbebas dari kekurangan, dari aib, dari ketidaksempurnaan. Itu maknanya. Jadi kenapa dari kecil dulu guru-guru kita menerjemahkan Maha Selamat? Karena itu paling mudah untuk diartikan. Paling mudah diartikan. Khususnya, jadi Imam Zarruq misalnya mengartikan untuk orang awam, Assalam adalah Maha Selamat dari bala bencana. Tapi bagi orang yang kolbunya sudah bening, sudah jadi ahli kolbu, bukan lagi jadi orang awam biasa, maka Assalam artinya yang maha suci dari semua kekurangan dan ketidaksempurnaan. Begitu kira-kira Bu Delima. Jadi itu masalah hierarki pemahaman. Pemahaman awam, lalu pemahaman lanjutan advance. Ya, silakan sama apa lagi? Baik. Jadi kita ngajinya udah levelnya udah agak di atas dikit ini Bu, Bapak Ibu ya. Iya, bukan dikit lagi Pak, ini udah di atas banget ini. Udah di atas banget. Baik, silakan siapa lagi ini Pak Udah Firman silakan. Makasih Pak Mas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, saya hanya mau menanyakan subhanallah itu kan maha suci ya Ustaz ya. Apa bedanya dengan ya Kudus atau Al-Kudus? Itu aja Ustaz. Makasih. Assalamualaikum. Subhana itu adalah pintu atau tangga untuk merasakan Al-Kudus. Maka dalam hadis disebutkan bahwa Nabi ketika Mi'raj, Nabi mendengar para malaikat berzikir Subhanal Malikil Kudus gitu. Maha suci Allah Sang Raja yang kudus, yang maha terbebas dari semua hal yang tidak pantas kepadanya. Nah, maka Subhana ini juga berarti maha hebat. Contohnya surat dari Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang asra, yang memperjalankan hambanya pada malam hari, itu dapat diartikan sebagai maha hebat. Maha hebat, sungguh hebat Allah yang memperjalankan hambanya pada satu malam. Jadi, apa makna subhana? Maha hebat. Jadi ini tangga untuk merasakan dahsyatnya nama Al-Malik, nama Al-Kudus, nama As-Salam. Begitu Bang Firman. Ya, makasih banyak Ustaz. Sama-sama. Baik. Silakan Bapak Ibu. Ini ada Bu Utami. Assalamualaikum. Oh, Utami silakan Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf sebelumnya kalau misalnya ini pertanyaan saya agak di luar konteks. Mengenai doa yang Allahumma antas salam itu tadi Pak Ustadz kita baca dan itu bisa untuk menutupi kekurangan dari ibadah sholat.
Nah, kaitannya dengan bulan Ramadan yang akan kita masuki ini, apakah doa ini bisa juga kita ucapkan untuk menutupi kekurangan ibadah puasa kita, misalnya kan mungkin kita masih mengucapkan hal-hal yang kurang baik atau melihat hal-hal yang tidak seharusnya dilihat, supaya kekurangan-kekurangan itu bisa dihapuskan. Apakah doa ini bisa kita baca juga gitu Pak Ustadz? Terima kasih. Doa Allahumma anta salam, Bu ya? Iya. Iya, betul. Doa itu bisa dipakai untuk menutupi semua kekurangan kita di hadapan Allah, baik itu amalan sholat, amalan zakat, amalan apa saja bisa. Sholat itu kan amalan paling tinggi, nggak ada lagi yang lebih tinggi dari sholat. Jika sholat saja bisa ditambal dengan Allahumma antas salam minkas salam, tabaraka ya Rabbana ya dzal jalali wal ikram, apalagi amalan yang di bawah itu. Ya, sholat yang paling tinggi bisa disempurnakan dengan Allahumma antas salam, bisa dimaafkan Allah dengan Allahumma antas salam, apalagi zikir-zikir kita, baca Quran kita. Itu boleh, ya, silakan diamalkan. Baik. Bapak Ibu yang lain, Pak Sanusi, kelihatannya. Ya, silakan di-unmute dulu, Mbak Gita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dalam hal pola pikir atau roh. Kadang-kadang kita berpikir tidak pernah diungkapkan yang salah. Itu apa tidak? Itu kan tidak melanggar salam itu. Gimana apanya itu? Menafsirkan atau menghindarkan itu dari yang salah-salah itulah. Gitu. Pikiran yang salah tentang Allah, Pak ya? Ya semua lah Pak. Ya kadang-kadang kita kan berpikir pada orang seseorang, kepada Allah ya pernah ya. Tapi di dalam pola pikir kita itu kan kadang-kadang ada yang ya kalau begini ya mestinya begitu dan menyalahkan orang lain, dan ini kan tidak salam itu. Betul Pak. Iya. Iya, pribadi yang sudah menjadi as-salam atau mendapatkan nurus salam, maka secara lahir dia tidak menyakiti orang dengan lisan dan perbuatannya. Secara batin dia pun tidak memikirkan keburukan orang lain. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita pernah mungkin jadi aktivis atau jadi politisi, jadi pengurus apa, itu pasti kita mau berpikir sesuatu tentang orang. Nah, kalau pribadinya as-salam, itu akan mencoba untuk berpikir baik tentang orang. Ini natijah atau buah dari orang yang mencoba menghayati nama Allah as-salam. Dan dia pun tidak akan banyak berprasangka. Oleh karena itu, jika itu muncul, baca lagi as-salam itu. Sholat kita kurangnya kan bukan di fisik. Sholatnya pada batin, pada pikiran, pada kolbu, pada ruh. Jika sholat bisa disempurnakan dengan cara baca as-salam, maka dalam hari-hari kita kadang berpikir buruk tentang orang, itu bisa Allah maafkan. Selama tidak terlafazkan, justru yang kita lafazkan Allahumma antas salam. Ya. Maka orang Arab itu yang refleks itu kalau ada hal-hal yang buruk, itu langsung mengatakan ya salam. Ya salam. Ya. Tapi sekarang jadi bahan candaan ya bagi orang-orang di Jakarta itu ya salam. Padahal itu doa orang Arab dulu untuk membebaskan temannya, dirinya dari keburukan, pikiran yang buruk dan lain-lain. Jadi bisa Pak, silakan diamalkan itu terus. Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram atau tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Nanti akan menumbuhkan pikiran yang bening, yang jernih, tidak berpikir buruk terhadap orang lain. Insya Allah. Masya Allah.